Pergi dengan. Qin Yichen menyimpulkan kecepatan pelarian murid istana bawah tanah. Dan dengan jentikan sengit, jarum Heze berubah menjadi cahaya ilahi dan terbang keluar. Di malam yang gelap, jarum ilahi Heze tidak lebih dari kilatan cahaya. Qin Yichen tidak tahu apakah dia bisa membunuhnya. Tetapi dia sepertinya mendengar raungan panas seperti binatang buas. Dalam waktu normal, Qin Yichen pasti akan mengejar. Tetapi dia selalu merasa bahwa ini adalah umpan. Murid-murid istana bawah tanah pada awalnya bukanlah makhluk yang menakutkan di tanah malam abadi. Tetapi mereka tampaknya telah jatuh ke dalamnya setelah terbunuh. Qin Yichen tidak tahu bahwa jebakan itu masih akan mengejar sepanjang malam. Tetapi yang mengejutkannya adalah dia ingin menggunakan belenggu jarum ilahi Heze untuk menjangkar murid istana dan menekannya di tempatnya. Tetapi ketika Qin Yichen mencubit taktik untuk menggunakan kekuatannya, dia menemukan bahwa jarum Heze-nya sepertinya menembus tubuh murid istana bawah tanah, dan yang terakhir menahan lukanya semakin jauh. Hanya dalam beberapa napas, dia berlari ribuan mil jauhnya. Dan persepsi Qin Yichen tentang jarum ilahi Heze menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, dia tidak bisa lagi mengendalikan jarum ilahi Heze. Ini membuat Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Jarum Heze-nya tersapu seperti ini. Anda harus tahu bahwa jarum ilahi Heze adalah harta karun kaisar, dan itu masih satu set. Setelah seluruh set dikumpulkan, itu sangat luar biasa di harta karun Kaisar Dao. Meskipun ini hanya satu bagian, dalam keadaan normal, setelah Kaisar Dao Bao dikorbankan, setidaknya itu harus sangat jauh dari Qin Yichen sehingga dia tidak akan menyadarinya. Bahkan ini karena Qin Yichen tidak berkorban banyak untuk jarum ilahi Heze. Jika diambil oleh musuh seperti beberapa tentara kelahiran, dan jika musuh tidak berlatih kembali dan menghapus segel Tao, itu akan berada di alam surga Kaisar di alam semesta. Raksasa yang kuat dapat merasakan gerakan tentara Dao mereka. Qin Yichen sedikit menyakitkan. Ini adalah gumpalan jarum Heze. Bukankah ini orang yang datang untuk mengadu hartamu sendiri? Tetapi pada saat Qin Yichen ragu-ragu, dia tiba-tiba merasakan angin datang dari belakangnya. Sepertinya telah menangkap cacat jantung Dao-nya sendiri yang bergetar, dan dia ingin menyelinap menyerang. Qin Yichen tiba-tiba menoleh ke belakang. Tetapi sosok yang berubah menjadi angin yin juga sangat cepat, dan serangan menyelinap langsung berubah menjadi malam yang gelap. Menyatu dengannya, membuat murid surgawi naga matahari Qin Yichen bersinar. Aku tidak bisa terus seperti ini. Qin Yichen diam-diam mengertakkan gigi. Punggungnya selalu cacat. Dan semakin banyak sosok berkumpul dalam kegelapan. Cepat atau lambat dia akan sulit untuk dijaga. Murid langit naga matahari yang menyala-nyala seperti suar. Tetapi itu hanya bisa menerangi sepotong Qin Yichen yang menghadap ke arah. Dia terus bergerak dan mendengarkan bayangan sosok-sosok di pegunungan dan hutan. Seperti berada di hutan yang gelap. Mangsa dan pemburu subversi dan kemenangan atau kekalahan. Hanya dalam sekejap. Apa? Tanda seru. Tanda seru. Pada saat yang sama, Putri Wenqing berteriak kaget. Dia tidak tahu mengapa. Kayu yang menghalanginya untuk melindunginya, menjadi gila dan memotong punggungnya dengan pisau. Putri Wenqing sepertinya lupa untuk melawan pada saat itu. Lagi pula, dia tidak akan pernah berpikir bahwa melindunginya dari angin dan hujan, dan menghalangi malam yang luas dari kayu akan menyerangnya. Tetapi jika Bai Guanxing melihat ini, dia pasti akan diejek, karena Putri Wenqing sangat takut sehingga dia punya waktu untuk menutupi wajahnya, dan dia tidak tahu bahwa dia akan mengumpulkan kekuatannya untuk melawan pisau. Untungnya, ketika Putri Wenqing membuka matanya dengan ngeri, dia menemukan bahwa pisau itu tidak membunuh dupa yang telah dia potong. Ini membuatnya agak lega. Tapi dalam sekejap, suara terengah-engah Putri Wenqing berubah menjadi kepanikan yang menyedot udara dingin. Pisau kayu tidak memotongnya, seolah-olah pemandangan barusan hanyalah ilusi. Tapi kayunya juga hilang. Dia telah dengan jelas menggenggam sudut kayu tadi. Mungkinkah karena kayu itu menghilang saat aku melepaskannya? Wood, kamu, jangan membuatku takut. Itu tidak menyenangkan. Sama sekali tidak menyenangkan. Apakah kamu berdiskusi untuk menggodaku? Keluar. Putri Wenqing Wanyin gemetar saat dia memanggil. Dia melihat hutan gunung yang kosong di depannya. Hanya merasa ketakutan. Tuan Muda Yue Kong, Patriark Bayi Darah, Xiao Bai, kemana saja kalian semua? Tidak ada yang menjawab Putri Wenqing. Tetapi hanya serangkaian monster yang bergerak di sekelilingnya. Yang membuat tangisan Putri Wenqing berangsur-angsur menangis. Tidak, itu bukan Xiao Bai. Tuan Bai, bukankah kamu berbakat? Bagaimana mungkin adegan kecil seperti ini jarang menahanmu? Kamu menyelamatkanku. Putri Wenqing menggigit bibir cerinya, dan keinginannya yang kuat untuk bertahan hidup membuatnya mengeluarkan senjata tajam. Dia tenggelam dalam kegelapan malam, meraba-raba ke depan perlahan, dan terus berbisik dan berdoa. Tidak akan terjadi apa-apa, Xiao Bai pasti akan menyelamatkanku, dan kayu. Ini pasti ilusi. Bagaimana bisa kayu menyakitiku? Bagaimana bisa menghilang begitu saja? Itu pasti ilusi. Namun, bisikan Putri Wenqing tampaknya telah membuat hantu ketakutan di malam yang gelap, menyebabkan semakin banyak sosok bercokol di sekelilingnya. Tiba-tiba, bayangan hitam menghantamnya. Hei!
Putri Wenqing memberikan suara yang manis. Dia melambaikan tombaknya yang tajam untuk melawan. Tetapi dia terkejut menemukan bahwa ketika dia bertabrakan dengan sosok itu, suara api kemasan pecah. Putri Wenqing bahkan menemukan bahwa bayangan gelap ini seperti panah gelap. Tetapi dia ditentang oleh satu tembakan dan jatuh ke tanah. Siapa itu? Berapa umurnya? Dan masih menggunakan senjata tersembunyi. Berani keluar. Putri Wenqing berhasil memukul tangannya. Dan dia tampaknya memiliki sedikit kepercayaan diri. Dia mengumpulkan keberanian untuk menginjak senjata tersembunyi yang baru saja menyerang dirinya sendiri dengan kakinya. Tetapi dengan langkah ini, dia terhuyung-huyung seperti sambaran petir, dan hampir jatuh ke tanah. Ini. Senjata tersembunyi yang baru saja dia terbangkan sepertinya sama sekali bukan panah tersembunyi, melainkan gagang pisau. Pegangannya dari kayu. Kayu adalah dewa pedang bawaan, dan gagangnya adalah tempat kepalanya berada. Jika dia menginjak kepala kayu saat ini, maka Putri Wenqing menoleh dengan ngeri, dan melihat sosok ramping dengan kepala yang jelas hilang, berjalan ke arahnya dengan pisau daging. Apa? Tanda seru. Tanda seru. Jeritan terus-menerus bergema di bawah malam yang gelap, tetapi tampaknya sunyi, dan pisau daging leluhur bayi darah itu terus-menerus melambai. Meskipun sosoknya pendek, matanya haus darah dan marah. Malam memang mengerikan, tetapi matanya tampak lebih merah di malam hari. Jika malam mengerikan, maka dia adalah Shuro yang keluar dari malam, lebih kejam dari malam. Leluhur bayi darah layak menjadi pembangkit tenaga listrik veteran di alam semesta kuno. Dengan bimbingan Bai Guanxing, dia telah meningkatkan kekuatannya. Ketika dia mencapai alam kaisar, setiap inci kemajuan sudah cukup untuk membuatnya menghancurkan ranah yang sama. Teknik pisau leluhur berdarah masih sangat gila dan sulit diatur, seperti membunuh babi dan menyembelih sapi. Ayo, berpura-puralah. Aku belum pernah ke tempat mengerikan ini. Terakhir kali aku bisa memenggal 2 jarimu, tapi kali ini aku bisa memenggal kepalamu.